pasti Tuhan buat perbedaan buat orang percaya yang bertindak dan setia melakukan kebenaran. Disebut orang fasik karena no action, talk only. Itu sebabnya pagi hari ini berkata pada diri sendiri bahwa saya bukan hanya sebagai penerima, bukan hanya sebagai yang mampu untuk menyampaikan, tetapi saya akan siap untuk memberikan keteladanan, melakukan kehendak Tuhan di kehidupan ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, siapapun yang mendengar renungan pagi hari ini dan siap melakukan kehendak-Mu, hamba berdoa Tuhan curahkan kekuatan atas mereka. Sebab apa yang kami terima wajib kami tindak lanjuti, dan kami memohon Roh Kudus berikan kami roh yang setia, sehingga kemurahan, kebaikan, anugerah dan pertolongan yang tak terlambat itu nyata atas setiap kami. Inilah doa yang kami alaskan di dalam nama Yesus. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, izinkan saya berbagi renungan di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16, demikianlah firman Tuhan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Disebut berbahagia ketika kita menerima firman Tuhan dan menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Di sini Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Roma, bantulah mereka. Kenapa? Karena Paulus tahu ada potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh jemaat yang ada di Roma. Tiap kita pun pasti diberikan kemampuan, karena tidak mungkin dia memberikan perintah tetapi dia mengetahui kita tidak mampu melakukan perintah itu. Sama seperti seorang ayah, ia pasti akan menyuruh anak yang mampu untuk mengambil gelas karena ia sudah cukup umur dan bisa melakukannya. Tidak mungkin bayi yang berumur 1 tahun kita minta untuk mengambil gelas. Maka itu akan menghancurkan gelas itu dan membahayakan sang bayi. Dan saya percaya ketika Tuhan meminta, mengarahkan, bahkan memerintahkan tiap kita untuk bertindak, maka ada energi, kekuatan, dan kemampuan yang Dia telah berikan terlebih dahulu atas setiap kita. Bahkan yang lebih lagi ketika kita berbicara tentang kasih yang implementatif. Di ayat 14 berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Ini tidak mudah. Mengampuni saja itu bukan perkara yang sederhana. Butuh kekuatan yang sangat luar biasa. Karenanya kalau Roma pasal 12 ayat 9 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Maka inilah wujud kasih. Kalau kita ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ketika ada orang yang meminta kita jalan 1 mil, berjalanlah dengan ia 2 mil. Itu adalah sabda yang disampaikan Yesus. Bukankah ia bukan hanya mampu berbicara tetapi memberikan teladan. Dan tidak ada satu kata kutuk pun yang keluar dari lidah bibirnya ketika ia dicaci maki, dicambuk, bahkan digantung di atas kayu salib. Malah yang keluar dari mulutnya. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ayat 13, bantulah dalam kekurangan. Ayat 15 maksud saya, bersukacitalah dengan orang-orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang-orang yang menangis. Tuhan
mendorong kita memiliki kemampuan, nalar, dan untuk dapat merasakan hal-hal yang ada di sekitar kita. Kalau ada orang bersuka cita, jangan kita malah ngelangsa. Senang lihat orang susah, susah ngeliat orang senang. Tapi sebaliknya, inilah prinsip kebenaran. Bersuka cita dengan orang yang bersuka cita, tapi menangis dengan orang yang menangis. Dan kalau kita memiliki kasih, maka kita dapat hidup seia sekata, rukun, mencari titik plus bersama. Win-win solution. Bukan harus saya, tetapi biarlah kita dengan kemampuan kasih yang dari Tuhan mampu untuk menerjemahkan. Kita bisa memberi yang terbaik, memberikan support kepada orang-orang yang perlu menerima support. Kita bisa bersukacita dengan orang yang bersukacita. Kita dapat bahkan melepaskan berkat buat mereka yang bertindak tidak baik terhadap kita. Dan terlebih kita bisa hidup sehati sepikir bersama dan menganggap diri kita adalah pribadi bukan siapa-siapa. Kita hanyalah hamba yang menerima anugerah besar dari Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya Pendeta Roni Yotniel Panggabean.